Ini tanda-tanda kemenangannya Iran semakin jelas sih sebenarnya teman-teman. Ini aku pakai virus Persia sebagai simbol dukunganku sama Iran. Ya gimana lagi, Trump ini udah lelah ini kayaknya. Sedangkan ya Benyamin Netanyahu, si setan satu itu ternyata provokasinya bukan cuma kali ini. Dulu pas waktu Amerika nge-take out Saddam Hussein di Irak, itu ternyata ya ini juga yang manas-manasin. Kita bakalan tetap kasih footage karena sekarang ya di hari ini Israel menutup semua aksesnya karena Tel Aviv hancur lebur. Nanti tetap aku kasih footage pas waktu ngehit ya di situ ya. Kita tetap kasih footage-nya. Kemudian satu lagi, ini banyak banget perkembangannya. Yang pertama, shelter perlindungan dari rudal-rudal Iran dari Israel itu ternyata rasisme Israel ini nampak lagi karena warga negara lain, non-Yahudi, itu nggak boleh masuk. Kejadian sama warga India, kemudian warga Cina, dan warga Thailand. Masih banyak lagi kok, footage-nya ada kok. Ini juga ada, hati-hati teman-teman, ada nuklir yang mau dicoba ini kayaknya, karena Iran punya kejutan tersendiri. Karena senjata rahasianya Iran ini nanti kita bakal bahas panjang. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Trump itu sama Bibi Netanyahu, si setan satu itu ngomong tentang pergantian rezim. Ya, insya Allah bakalan kejadian. Tapi di mana pergantian rezimnya? Yang pertama, Bahrain itu sekarang pendukung Iran dan bahkan ada pergolakan di situ di Bahrain. Kemudian yang kedua di mana? Di Irak. Karena ternyata pasukan-pasukan Amerika yang ada di Irak ini diserang oleh milisi-milisi pendukung Iran yang ada di Irak. Waduh, ini sepertinya bakalan bener-bener meluas teman-teman. Sedangkan Trump dan Benyamin Netanyahu ini sama sekali nggak bersiap untuk peperangan yang sangat panjang. Mereka estimasinya ya cuman 1 minggu untuk melumpuhkan Iran dan kemudian 4 minggu kemudian untuk mengakuisisi pemerintahan. Tapi ternyata nggak segampang itu. Ini Iran ya teman-teman. Dalam sejarah ya kita tahu sendiri. Nanti kita bahas kalau udah selesai ini perangnya. Karena mungkin perang akan berakhir lebih cepat daripada yang kita duga. Jadi Persia ini, bangsa Irak ini nggak pernah kalah. Apalagi dalam sejarah ya. Apalagi dalam sejarah banyak sekali muncul pahlawan-pahlawan. Semenjak sebelum Masehi malahan, Cyrus, Darius, dan lain sebagainya. Makanya ada banyak hal-hal seperti ini, ini yang kemudian dipakai kemarin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Itu juga bertuliskan ayat-ayat Al-Quran kan, ternyata cincinnya, potongan-potongan seperti itu. Jadi ini sangat religius sekali teman-teman, sangat dekat dengan yang namanya teosofi. Propaganda kalau dibilang di Iran itu harus bercadar, nggak boleh ini segala macam. Kalian lihatlah kerudungan biasa kok, malah lebih bagus jilbabnya orang-orang di sini kok seperti itu. Kemudian Ali Larijani ini salah satu menteri pertahanan ya, defense ya of Iran. Ini mengatakan bahwa Iran ini udah siap perang panjang. Terbukti kok, Iran itu emang udah berkali-kali perang panjang. Ya, kita bisa lihat ya, Amerika kemarin di Irak seperti apa. Itu udah pakai pasukan darat loh. Nggak realistis kalau mengharapkan Iran menyerah hanya dari serangan udara. Malah yang berpotensi menyerah karena serangan udara ini justru Israel. Karena, waduh, digempur habis-habisan teman-teman. Kabar terakhir dari Dimona, Dimona ini tempat nuklirnya Israel ya. Ini ternyata udah kena hit dan radioaktifnya nyebar ke masyarakat sekitar. Bunker-bunker perlindungan semuanya penuh, walaupun kemudian orang non-Yahudi itu ditolak sama yang ada di situ. Itu memang khusus dari Yahudi. Itu dari perang 12 hari kemudian yang tahun 2025 itu udah terjadi kok. Ingat ya teman-teman, Israel itu panggil orang lain itu goyim. Goyim itu, aduh, astagfirullahaladzim, itu lebih rendah dari anjing. Kalian perlu tahu itu. Jadi ini merupakan bangsa yang rasis. Aku itu sebenarnya nggak nyalahin nggak nyalahin bangsa Israelnya kok. Ini yang setan ini Benyamin Netanyahu. Kita perlu tahu ya, seperti video pertamaku saat aku ngebahas tentang Iran ini.
Benyamin Netanyahu ini menurut apa ya, alur berpikirku ya, ini menekan Donald Trump untuk menyerang Iran. Karena dari apa Donald Trump ditekan? Dari Epstein Files. Karena ternyata banyak sekali konspirasinya, teman-teman. Bill Clinton kena, Pangeran Andrew kena, Hillary Clinton kena, Donald Trump itu kena banget. Dan akhirnya, sekarang ya, kenapa aku tadi di depan bilang perang ini bisa lebih cepat berakhir daripada semestinya, ini karena Donald Trump ini terindikasi melawan konstitusi Amerika. Karena apa? Karena menginisiasi peperangan dengan negara lain tanpa persetujuan Kongres. Nah, seperti itu. Besok, hari Rabu atau hari Kamis lah ya, Kongres Amerika sedang menggodok undang-undang yang namanya War Power Resolution. Kalau itu disetujui, nanti Donald Trump ini dipaksa harus menghentikan serangannya ke Iran. Nah, kita bakal lihat apakah memang Donald Trump ketika menghentikan serangannya ke Iran, kalau ini memang jadi loh ya, apakah Israel berani masih? Karena sebenarnya Benyamin Netanyahu itu anak dajjal. Aku bakalan bahas nanti ya. Nanti aku bakalan kasih bukti-buktinya sama kalian. Kita kembali lagi, karena kan Italia ya, menawarkan negosiasi kepada Amerika dan Iran untuk menghentikan serangan. Kalau Iran menolak, itu wajar, karena dinilai nggak setimpal. Berapa banyak warga-warga Iran, anak-anak sekolah, anak-anak cewek, anak kecil-kecil sekolah itu 165 ternyata yang jadi korban. Nggak berdosa itu anak-anak kecil, dimakamkan massal kan akhirnya. Kemudian Ayatollah Ali Khamenei itu juga akhirnya pemimpin loh ya, ini supreme leadernya loh ya, akhirnya disikat juga. Nah, nggak setimpal. Jadi wajar menurutku kalau Iran nggak mau negosiasi dan masih harus menuntut keadilan. Makanya dikibarkan bendera merah ya Hussein itu. Waduh, kalau kalian tahu arti bendera merah itu ya, aku sebutkan sedikit ya. Kemarin ada pernyataan dari mantan kedubes Iran di televisi kalau itu bukan merupakan penuntutan balas tapi menuntut keadilan. Enggak, itu minta pembalasan. Karena ya Hussein itu bendera bendera merah itu artinya adalah darah para pahlawan Karbala belum tertebus. Artinya seperti itu. Jadi pergantian rezim mungkin terjadi. Tapi bukan di Iran sepertinya. Yang paling cepat ya itu tadi, Bahrain, Irak, negara-negara sekitar, bahkan mungkin Donald Trump di Amerika akan segera mengalami impeachment atau segera diberhentikan untuk menjadi presiden. Karena ternyata di Amerika ini ada sistem mid-election, pemilihan di tengah ya, pemilihan ulang di tengah. Seperti itu. Nanti aku bakal update terus. Nah, Trump ini di dalam salah satu wawancaranya ini udah kelihatan lelah sekali. Sedangkan Marco Rubio itu menteri perangnya Amerika ya, itu udah ngaco banget jawabannya, udah di luar logika. Mungkin dia terlalu capek ya ngadepin wartawan. Aku yakin kok orang-orang itu orang-orang pinter. Tapi ya gimana, udah terlalu capek ngadepin wartawan, udah terlalu capek ngadepin skala militer yang ini sangat-sangat meluas, di luar ambang batas pemikirannya Amerika sama Israel ternyata. Nah, karena apa? Karena ternyata Iran itu, punya banyak sekali, apa ya kalau aku bilang, senjata rahasia. Oke, aku ulang sedikit lagi, singkat aja. Cara kerja rudal balistik, atau yang sekarang udah dikirim ini ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Ini Intercontinental Ballistic Missile ini udah bukan senjata konvensional, teman-teman. Jadi trajektorinya aneh. Seperti kita ketahui bersama ya, yang kemarin aku bilang di kontenku yang kedua, itu kecepatannya mencapai Mach 15 kali kecepatan suara. Itu mungkin sekitar 20.000 km per jam. 20.000 km per jam itu kenceng banget loh, teman-teman. Itu udah nggak bisa diintercept. Itu Amerika sendiri yang bilang kalau balistik misilnya Iran ini nggak bisa diintercept. Sedangkan cara kerjanya adalah rudal balistik ini diarahkan ke atmosfer, langsung ke atmosfer, kemudian mencari trajektori. Ini dengan pergerakan bumi kan berotasi ya, kemudian turun, sehingga itu sangat sulit dihindari, teman-teman. Jadi memang ini senjata Iran yang bisa menjadi game changer. Tapi bukan cuma itu ternyata. Hari ini banget di Iran ada gempa dengan skala 4,3 skala Richter. Dan surprisingly, surprise, itu sama dengan gempa yang ada di Nevada, Amerika. Dengan magnitudo 4,3 juga. Sama, teman-teman. Terindikasi apa? Masa sih mereka lagi nyoba senjata nuklir dari bawah tanah?
Wah, rata, bisa rata bener Israel kalau ini memang bener, teman-teman. Jadi ini senjata rahasianya Iran ini kurasa masih banyak sekali dan masih banyak yang belum keluar. Bahkan Jenderal Jabari itu berkali-kali bilang, kali ini dunia akan lihat senjata-senjata yang nggak pernah dilihat dunia dari Iran, dan itu terbukti ternyata, teman-teman. Pertama, misil cluster yang kemudian menjangkau 5 mil luasnya, itu menghancurkan Tel Aviv sehancur-hancurnya. Kemudian termobarik misil, itu termobarik itu udah main suhu ya, jadi bukan cuman gelombang ledakannya, tapi gelombang suhunya bisa ngebakar radius tertentu. Nah, itu berbahaya sekali, teman-teman. Nah, kemudian, ini yang harus aku bahas nih, makanya aku catat poin-poinnya. Senjata rahasianya Iran selain itu, ternyata adalah intelijennya, teman-teman. Intelijennya Iran itu kok bisa tahu ternyata. Kalau kita selama ini bilang itu lemah, dan memang itu kelihatan lemah, berkali-kali menolak ya, berkali-kali Iran ini menolak untuk bertanggung jawab. Ada sabotase di sini, ada sabotase di sana. Kok katanya enggak? Padahal kan itu menguntungkan Iran. Tapi ya itu cara kerja intelijen. Semua intelijen itu harus nolak. Ya emang seperti itu cara kerja intelijen. Sedangkan banyak Mossad intelijennya Israel ya, ini yang ditangkepin di Qatar, Bahrain, dan UAE, Uni Emirat Arab. Ini beberapa Mossad ada footage-nya ditangkap. Tapi aku nanti coba cari ya. Susah, footage-nya susah. Ada yang beberapa ditangkap, diamankan. Karena apa? Mereka membuat false flag operation. False flag operation itu seperti apa? Ya, operasi pura-pura friendly fire. Gimana friendly fire-nya? Ya nanti bilangnya asetnya negara-negara tetangga itu katanya diserang sama Iran. Padahal bukan. Yang nyabotase, yang masang-masang jebakan di situ, itu agen Mossad ternyata, teman-teman. Dan ternyata pertahanan udaranya Iran ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Pertahanan udaranya Iran nggak kaleng-kaleng, kenapa? Karena hari ini, yang kemarin kan di Kuwait ada 3 yang katanya friendly fire, pesawat F-15-2, F-16-1, dan di hari ini F-15 Israel jatuh di Teheran, ditembak sama rudal, ada kok itu. Waduh, jadi pertahanannya Iran, firepower-nya Iran ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Aku yakin ya, apalagi Ali Larijani itu udah bilang kalau Iran siap kok main panjang. Yang jadi pertanyaan kan, Israel siap apa enggak? Israel siap apa enggak? Apakah Amerika siap apa enggak? Kalau Amerika punya opsi berhenti dari Kongres itu tadi ya, Israel punya opsi berhenti nggak? Apakah mereka nggak malu Benyamin Netanyahu seperti itu? Kemudian, ini hitung-hitungan dari ekonomi ya, teman-teman. Hitung-hitungan dari ekonomi yang benar-benar real, bisa dihitung secara matematis. Rudal-rudal yang dipakai untuk mengintercept dari misil-misilnya Iran yang dipakai Israel dan Amerika, itu harganya nggak sebanding ternyata sama yang dipakai Iran untuk menyerang kedua belah pihak. Iran cuma pakai drone Shahid 136, itu harganya ya palingan berapa dolar, jauh banget sama Iron Dome atau rudal-rudal Patriot yang harganya jutaan dolar, teman-teman. Sedangkan sekarang infrastruktur Iron Dome dan infrastruktur pertahanan udara yang ada di Israel ini udah satu persatu dihancurkan, nggak karu-karuan, teman-teman. Kemenangan sepertinya di depan mata buat Iran kalau memang mainnya panjang, dan memang tekanan dalam negeri yang ada di Amerika ini nggak karu-karuan. Tapi apa jadinya kalau nanti Amerika ini untuk menyelamatkan mukanya ternyata pakai senjata terlarang? Kira-kira negara-negara lain mau teriak apa enggak? Apa takut sama Amerika? Enggak takut lah harusnya sama Amerika. Iran aja kayak gitu kok. Harusnya semua negara itu kayak Iran, berdiri sendiri, di embargo 40 tahun nggak ada masalah, kemudian mensejahterakan rakyatnya. Kapan Konoha bisa jadi kayak gitu ya, teman-teman? Oke, aku kemudian jalan lagi ke kenapa aku bilang si Benyamin Netanyahu ini anak Dajjal. Ini bener-bener anak Dajjal. Oh ya, sebelum ke Benyamin Netanyahu anak Dajjal, aku juga khawatir kalau Israel ini udah mau kalah ya. Ini mungkin terdengar seperti konspirasi, tapi kalian cari sendiri. Apa ada apa enggak sih emang? Namanya Operation Samson.
Operation Samson. Wah, anjir, Operation Samson terdengarnya, wih, keren ya. Apa itu Operation Samson? Ingat nggak kalian? Pas waktu Samson itu kemudian kehilangan kekuatannya, Samson ini salah satu simbolnya Israel juga. Kemudian diikat ya, rambutnya sudah dipotong sama Delilah, dia diikat. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, agar kekuatannya dikembalikan sekali lagi. Setelah kekuatannya kembali, sekali lagi, apa yang terjadi teman-teman? Dihancurkan semuanya, orang yang ada di situ, mampus mokat semuanya bareng sama dia. Nah, dalam Samson Operation yang direncanakan oleh Israel ini, gimana kalau ternyata setelah Israel menjelang menuju kekalahan, dia ngirim nuklir-nuklir ke seluruh dunia? Kira-kira gimana menurut kalian? Daripada musnah sendirian, mendingan musnah semuanya. Kalau di Jawa itu tiji tibeh. Tapi ya, waduh, ngeri banget sih itu skenarionya Israel tentang hal itu. Oke, aku mau bahas tentang kenapa aku sebut Benyamin Netanyahu anak Dajjal. Ini orang nggak bekerja sendirian, teman-teman. Ini orang merambat dari bawah ya. Sebagai sekarang Perdana Menteri Israel, aku ini juga kasihan sebenarnya sama orang-orang Yahudi yang di luar negeri, sama orang-orang Israel yang sekarang jadi, ya apa ya, jadi katastrofik lah, jadi apa namanya, collateral damage-nya dari misil-misilnya Iran. Kenapa aku kasihan? Ya karena mereka mempercayakan kepada Benyamin Netanyahu. Kebalik selama ini kalau kita bilang bapaknya Israel itu Amerika, kebalik. Sebenarnya Amerika, at least aku nggak ngomong tentang masyarakat Amerikanya ya, aku ngomong tentang pimpinan-pimpinan Amerikanya. Ini ternyata cuman kacung-kacung anjing-anjingnya Israel. Kenapa seperti itu? Ya karena yang sudah aku bahas di video pertama dan video kedua sedikit, itu ternyata semua calon presiden itu kalau mau menang ya dapat dananya dari mana? Dari Israel, teman-teman. Kalau ngomong sedikit aja kemudian di cut off. Tapi ternyata selain tadi aku udah cerita di depan, ternyata Benyamin Netanyahu ini setelah meniti karirnya dari bawah sebagai politisi di Israel, ini ada sponsornya, teman-teman. Ada yang ngatur dia ternyata, teman-teman. Aku kasih footage ya, gimana Benyamin Netanyahu itu diarahkan. Bahkan hanya untuk sekedar tepuk tangan itu diarahkan. Dan kenapa aku bilang kalau Amerika itu, pimpinan-pimpinan Amerika ya, bukan masyarakatnya ya, itu cuman anjingnya Netanyahu. Karena ternyata kalian perlu tahu, teman-teman. Ada pernah seorang presiden luar negeri berpidato mendapatkan standing applause di depan Kongres Amerika. Siapa dia? Benyamin Netanyahu. Ngebypass presiden Amerika sendiri. Ya pas waktu itu kalau nggak salah Biden apa Donald Trump ya? Kalau nggak salah Donald Trump juga dah pas waktu itu. Nah ini kan sesuatu yang ini sekali, sesuatu yang apa namanya, mind blowing lah untuk negara sebesar Amerika, seadidaya Amerika. Ini Amerika sekarang sedang di challenge. Ternyata Amerika bisa dikalahin kok, nggak yang superhero banget kok. Seperti itu kira-kira ternyata. Habis ini siapa yang mau nge-challenge Amerika? Rusia. Wah, firepower-nya Rusia sepertinya di atas Iran. Di dalam hitung-hitungan kertas sepertinya di atas Iran. Kalau dua kekuatan ini clash, ini berbahaya. Dan kemudian di hari ini juga jamming perang digitalnya sampai di Iran itu di hari ini minim banget sinyal internet, hilang terus. Sama juga di Israel juga seperti itu, karena kalau aku bilang intelijennya lagi bekerja dari bawah. Ini udah nggak pakai satelit-satelit yang konvensional. Iran sekarang lagi pakai satelitnya Cina, teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, sama kita lihat-lihat footage terus ya, ada yang lebih menarik lagi. Kalau tadi aku bilang Benyamin Netanyahu itu hanya sekedar boneka dari siapa yang mengendalikan ternyata. Siapa yang mengendalikan untuk menyerang ini, menyerang itu, ambil ini, ambil itu, mengendalikan sumber daya alam yang besar. Ya, kita tahu ya kemarin ya, cadangan minyak terbesar di dunia itu Venezuela kan, diambil oleh Amerika. Keuntungannya buat siapa? Bahkan sekarang di Amerika viral kan, Amerika first, Israel first. Itu Israel first, teman-teman. Dan ya seharusnya warga-warga Amerika, masyarakat Amerika harusnya ngamuk sih dengan hal seperti ini, karena nggak mendahulukan negaranya, teman-teman. Oke, kita bakalan bahas ya siapa di balik Benyamin Netanyahu. Aku yakin ini perangnya antara dua. Ini kalau mau stop, sebenarnya Iran yang stop duluan. Kalau mau sekarang setir ada di tangan Iran. Kalau Iran stop, ya mau stop. Tapi apakah Iran mau stop? Walaupun nanti Amerika disuruh stop sama Kongres, apakah Iran mau stop untuk nyikat Israel?
I don't think so. Karena Iran akan berpikir, ini nanti kalau digini-giniin terus jadi penyakit ini. Kenapa nggak disikat sekalian? Why not? Iran juga paham kok, Iran juga sadar. Ternyata hampir separuh lebih penduduk bumi, teman-teman, itu nggak ada yang keberatan kok kalau Israel nggak ada. Waduh, gimana tuh? Kita bakalan bahas ya, kita bakalan bahas tentang update-nya ke depannya. Masih kita bakalan update lagi, karena aku punya lumayan banyak sumber ternyata. Dan kita bakalan bahas Dajjal yang di belakang Benyamin Netanyahu itu siapa sebenarnya. Kita bakal, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi tolong ya, aku minta tolong banget, tolong sebarin video ini juga. Karena aku khawatir teman-teman, nanti kalau mereka mulai diungkap, mereka itu, waduh, mainnya rusuh teman-teman. Udahlah, aku sedikit banyak tahu lah tentang hal itu. Nah, kemudian apakah kita pakai hal supranatural untuk memprediksi analisa militer dan lain sebagainya? Aku jawabnya kayak gini aja, teman-teman. Warga-warga Iran itu warga-warga yang sangat taat dan sangat spiritual. Maksudnya ya, taat dan spiritual itu adalah taat tentang alam ini dan spiritual semuanya. Bahkan ketika mereka meluncurkan misil-misil, itu mereka membaca doa, ditempelkan ke kepalanya. Nah, seperti itu kira-kira. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari Iran. Seperti ini. Ini virus Persia sebagai dukunganku. Oke, capek aku ngomongnya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa sahur. Aku selalu ngetik video ini ya tengah malam menjelang sahur lah. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.